Jadi hari ini BNSP Kalimantan Tengah akan memberikan penguatan kasus dan musnahkan ini. Ada dua kasus sekarang. Yang pertama kasus ganja, yang kedua cuma kasus sabu. Ini jaringan yang sabu ini belum mas ya, yang selama ini ramai. Alhamdulillah di rumah kita bisa buka. Yang pertama ini ada informasi kasus ganja. Informasi dari rekan saya Bea Cukai ada pengiriman ganja itu kita hampir 100 ganja 100 gram per total. Kemudian kita tim dan Bea Cukai menelusuri barang ini melalui pengirim jasa Lion Parcel datang ke Kalimantan Tengah diindus sama dari Kementerian Sikap Protokol berdiri. Kemudian kita lakukan observasi dulu dan pengamatan. Ya ternyata ada di daerah Belian, Jalan Belian, 23 Juli kita lakukan penangkapan. Itu tim alhamdulillah tertangkap sama AS di masih muda. Saya prihatin juga. Mereka masih pada muda, mencoba hasil kita pengamatan ini ya tidak hilang racunnya ya. Sekali ini bukan pengiriman bawa barang itu aku bawa ganja tidak boleh barang melanggar hukum. Kita lakukan penangkapan. Kemudian yang kedua sabu ini, jadi sabu jaringan Gunung Mas ini informasi dari masyarakat akan ada transaksi di sana di samping dan bergerak sampai ini gerak cepat nih. Jadi kalau kita terlambat kita akan dapat. Jadi dari samping kemudian para jaringan ini tidak tepat jualan tidak sini tidak situ. Nah, kemudian ya balik, kita nggak tahu ini barang sudah ada atau kemudian kita ikuti terus mereka pas di jalan tanggal 10 Juli ini kita lakukan penangkapan di Jalan Tepi Trans Kalimantan kilometer 16 hampir Katingan Gilir. Wartawan sudah dapat informasi di Katingan, kita hajar di situ. Ternyata terdapat ada barang bukti berjumlah 250,81 gram sabu. Nah, sabu ini rekan-rekan informasinya dari kita interogasi sementara dari awal itu dari Kalimantan Barat barang itu. Dan mereka rencananya akan didaerahkan satu di Samping, selebihnya ada di Palangkaraya dan di Gunung Mas. Jadi jaringan ini sudah mengakunya baru 2 kali kita, tapi kita tidak percaya begitu aja. Kita terus melakukan pengembangan lagi sampai di mana dia bergerak. Sampai sekarang kita terus ikuti nih jaringan ini sampai ke atasnya. Ya dapat barang ini si cewek nih MW ini barangnya katanya ditaruh pada saat ngambil barang itu dibuang di satu jalan atau tempat dia tinggal ngambil. Jadi barangnya saya pikir waktu itu di hotel, transaksi di hotel punya rendah. Tempat yang lain juga rendah. Ternyata mereka ngambil barangnya lewat di perkebunan atau di jalan, ditaruh di situ dia ngambil. Sekarang modus-modus ini lagi ngetren di Kalteng. Jadi modusnya ceritanya begitu. Jadi ngambil barangnya nggak di ini tapi dibuang. Ngambil di sini kamu. Jaringannya mereka begitu. Jadi mereka cukup rapi lah
Kita juga nggak tahu waktu dia berhenti mau ngapain. Kita ngikutin dari belakang tuh mobil kita. Gerak terus dia apa, dia berhentinya apa. Satu rokok-rokok, satu bicara-bicara. Dan mereka juga di dalam mobil ini sudah dicoba tesnya juga. Mereka nyabu juga di kendaraan mereka itu. Kemudian yang kita sita handphone, pakaian misalkan sebagai barang bukti, semua sudah kita tes lab semua, alhamdulillah positif. Mereka semua yang untuk ganja kita kenakan Undang-Undang 35 pasal 114 untuk ganja dan untuk pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35. Kemudian yang MW itu pasal 114, 112, 132 Undang-Undang 35. Jadi bersama-sama. Saya rasa itu untuk pengungkapan dan disesuaikan kita dari BNNB tidak pernah akan ini Pak. Sedikit aja, jangan banyak. Lagi. Respon semua aja. Oke Pak, unboxing Pak. Barok laju, Pak, unboxing Pak. Nih, kamera udah di atas Pak. Nih. Unboxing. Jadi mau dibakar apa langsung aja? Aduh Pak. Angkat Pak Wadir, angkat. Juga cemilan Pak. Nanti ketawa berjamaah Pak, jangan. Dendeng ganja. Di sini mana? Pelan-pelan Pak Wadir. Pelan-pelan Pak Wadir. Misalkan dikit Pak Wadir. Ini. Maaf. Pas di sini aman, keluar aja Pak. Tim kita udah siap. Waduh Pak, jadi nasi padang itu Pak. Ya, ayo. Pelan-pelan Pak Wadir. Wah, jadi Pak Wadir udah siap tuh. Ayo, yang mau. Masihnya apa yang mau? Yang kompas juga pakai dulu, kompas. Mana yang keras? Serat. Serat air. Pelan-pelan Pak Madi. Air. Sampai air. Masukin ini enggak dulu. Kan bubur juga. Rasap. Yang dihisap kan? Habib. Pelan-pelan Pak Madi. Pakai tangkap. Nanti ada lagi, ada besar lagi. Jangan kita biar berat. Ya, siapkan kelas Mas. Kelas Mas. Yang coba-coba sih nggak apa-apa. Di sini aman kok. Ben bilang aman, tapi lewat pagar aja. Pelaku dari ganja HS tadi sudah saya katakan ini adalah HS. Dia ini memang untuk pakai aja. Ya kita kan nggak sampai di situ perlu pakai. Tapi udah bisa jualan untuk apa? Kan kita terus lakukan apa? Kita
lakukan terus pengembangan lagi. Ini siapa nih pengirimnya sih? Ada di Medan. Kita mau lakukan bener nggak nih? Ternyata kemarin kita baru kita mau ke sana, itu HP-nya sudah mati. Itu yang kadang-kadang kita juga heran. Iya, jadi sekarang bukan hanya di kita aja loh, di wilayah lain juga ada pengirim lewat itu, jasa pengiriman. Maka kita heran sekarang mereka lewat online, tapi udah kita cegat sih. Di online itu udah kena ini kita. Ini Jaringan yang kita. pertama nggak sih Pak untuk si tersangka? Iya, dia baru pertama nih, masih muda. Lewat online ini? Lewat online, Masih coba-coba. muda tuh, 22 tahun. statusnya tuh? Ya, dia kemarin sih mahasiswa, lebih belajar. Ya, saya sedih juga, kalian kan masih muda, saya nasihatkan. Kenapa bawa ini sabu, ganja ini banyak sekali. Ini Pak, belinya itu 100, jadi dia ngirim pokoknya 100 itu tuh semua. Dengan harga berapa? Harganya kita belum tahu. Jaringan mana Dia itu mana? Hah? Jaringan mana? Dia bukan jaringan lah ya, dia coba-coba sama temennya di daerah Medan. Kalau salah 500 sampai 1 juta lah ya. Di AS, Siregar. Siregar, lihat Bang Timbul. 1,5 juta. Komandan manggil Siregar, Bang Timbul lihat. Siap. 1,5 juta ya Ya Pak? temennya ya. Pak, ini sering nggak sih Pak modusnya lewat pengiriman? Itu Pak, dia. yang ke Kalteng ini, Pak. Jadi ke Kalteng ini 2023 ini udah 2 kali nih kita. Lewat Kayak kemarin pengiriman iya apa? pengiriman. Masih dari Lion Parcel juga? Iya, dari teman kita Pak Firman tuh dari Bea Cukai. Dia Cukai, yang ya. dapat langsung kita telusuri. Hitungan detik sore langsung dapat kita. Alhamdulillah yang gitu-gitu Itu alhamdulillah. antisipasinya hanya di Bea Cukai ya Pak? Kita gimana sih Pak? Kita juga ada, kita laporan ke pusat juga. Kita minta kalau misalnya ada ini, kita lapor ke pusat, kita tolong cari lewat medsos itu. Nah, pasti dapat. Insya Allah. Insya Allah lah. Berarti yang ganja ini satu tersangka aja. Satu tersangka aja. Inisialnya HS. bersama mahasiswa di Palangkaraya. Nah, salah satu itulah. Usah ini Nah, lah, maksudnya adalah mahasiswa di Palangkaraya kasihan lah dia masih nanti dia inilah. Terus yang kedua sabu ya. Ya, Tadi sabu kan lihat. 3 orang dia Pak. Sabu itu MW. Ini cewek terus MW. Kemudian satu lagi RM dan satu SG. 3 orang, ceweknya 2. Hah? Peranan mereka? Ya. Itu kurir, Mereka pengedar apa itu Pak? mengedar ya. Jadi mereka ingin mengedarkan ke wilayah tadi yang kan di Gunung Mas banyak tuh jaringan-jaringan di sana. Katanya masyarakat banyak yang komplain situ. Nah, ini kita dapat nih rekan jaringan MB. Nah, ini juga banyak kan. Nah, itu dia. Dia jaringan dari Kalimantan Barat, barang ini dari Kalimantan. Nah, dia belum dapat. Kita lagi selidiki ini barang ini dapat di atas saja. Belum. Itu ada kemungkinan barang itu dari jaringan luar negeri nggak sih Pak? Nggak ada Kabar yang dari Kalbar ini. Jadi dia ngambil dari sana. Terus kita kejar waktu itu waktunya nggak kejar kita. Dia udah sampai sana Ramadan sana. Ada hubungannya dengan Kampung Puton nggak, Dan? Hah? Ada hubungannya dengan Kampung Puton nggak ini? Wah, ada. Dari MW ini. Udah jauh banget. Jauh banget tuh. Nggak ada. Itu berapa kali sudah? Dia 2 kali aja. Tapi saya nggak percaya. Pengakuan. 2 kali pengakuan. Kali 2 kali. mengirim berapa 1 kilo ya? Nggak ada 1 kilo duduk. Dia spesialis 2,5. Paling banyak 5. 500 gram. Berarti yang 250 ini sudah tersebar berarti. Ya belum lah, ini kan yang sebelum-sebelumnya mungkin ya udah tersebar, tapi kan yang ini kan kita baru dapat nih yang kedua. Edarnya di mana aja? Itu aja Palangka, kemudian satu di Kotim, satu lagi di yang paling banyak ya di rencananya mau dikirim ke Gunung Mas ini targetnya apa, Dan? ya itulah tadi Pekerja teman-teman tambang tahu ilegal, lah. pekerja tambang ya? Kerja lah, kerja tuh sama orang-orang yang pengangguran itu yang nggak punya kerjaan. Kayak lu. Guru juga dong Pak. Guru-guru Bisa jadi, perkebunan. bisa jadi. Pak, dulu itu BNNP Kalteng pernah menyebut bahwa Kalteng masih dalam kondisi
kondisi darurat narkoba Bang. Sekarang kondisinya apakah berubah atau sama aja itu makin buruk? Masih lah, Masih dalam kondisi darurat. ya masih darurat lah. Mana-mana juga wilayah, nggak ada yang aman di wilayah kita ini masalah narkoba. Coba saya tanya, coba di wilayah Indonesia mana yang daerah gua bebas nih nggak ada narkoba. Coba tanya tuh gubernur atau apa, Pasti ada. lurah, semua sih ada lah tempatnya. Kabupaten mana yang paling banyak? Apa tuh? Yang merah kabupatennya, Pak. Untuk di Kalteng Ya, di narkotika. Kalteng ini yang sering ini ya paling banyak kita temukan tuh di daerah Sampit ya. Kemudian daerah Kobar, kemudian ya Palangkaraya. Palangkaraya biasanya tuh dari ini ya, apa, pesawat-pesawat ya, kirim dari ya kita ini ya kita prihatin lah bila kita masih ada, ya kita berusaha. Tur kan Siap. Siap. terima kasih Dan semuanya. Masih siap.